Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi binti Natur Rofiah dari SMPN 2 Mojo ingin menyampaikan tentang aksi nyata, tugas aksi nyata budaya positif. Dalam aksi nyata ini, saya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah implementasi konsep budaya positif, dan yang kedua adalah sesi berbagi tentang perubahan paradigma belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Mojo, yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi materi tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah tentang praktek restitusi. Mari kita mulai. Dalam perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Di sini ada materi tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, jika kita ingin membuat kemajuan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja kita saat di kelas adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Guru saat di kelas itu adalah pemimpin pembelajaran. Jika kita ingin membuat kemajuan, maka kita harus mengubah sedikit demi sedikit sudut pandang kita tentang dunia. Stephen R. Covey tahun 1991 menyampaikan bahwa cara seseorang berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol adalah dengan cara membandingkannya dengan pada tabel, dilihat daripada tabel seperti di sini. Dahulu kita diperkenalkan paradigma stimulus respon yang menunjukkan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita diajak untuk melihat realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya dalam paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tapi berbeda dengan pendekatan teori kontrol. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya kita lihat dalam paradigma stimulus respon, pemaksaan muncul saat bujukan gagal. Jadi ada pemaksaan dalam paradigma stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kita diajak untuk berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap anak melakukan tindakan menyimpang, maka kita akan mengajak mereka untuk berkolaborasi dan membuat konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian dalam stimulus respon, menggunakan model berpikir menang kalah. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Kemudian dalam pendekatan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Inilah salah satu alasan kenapa sangat disyaratkan kita untuk menggunakan pendekatan teori kontrol. Karena di sini murid-murid kita, karena pendekatan teori kontrol lebih berpihak pada murid-murid kita. Selanjutnya, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan orang lain kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Bapak Ibu, saat mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Ya, yang terlintas adalah peraturan.
Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Mandiri, Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013 pada cetakan kelima mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang harus mewajibkan sekuat-kuatnya terhadap diri kita. Selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin diri adalah yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, kita tidak perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya, tiga motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan ada pada murid-murid kita nantinya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi dilihat dari sini, tidak ada anak yang melanggar, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang seenaknya sendiri. Yang ada adalah anak yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Saat anak berkelahi, mungkin dia sedang ingin bertahan hidup. Saat anak bicara sendiri, mungkin dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, kebebasan, kekuasaan, seperti itu. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini bisa melakukan hukuman fisik ataupun verbal. Penghukum biasanya berkata, awas kalau tidak patuh, nanti saya hukum. Kalau kamu melanggar, awas ya. Kira-kira begitu kata seorang penghukum. Jadi setiap anak melakukan pelanggaran, dia akan selalu berkata demikian. Kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Posisi pembuat orang merasa berat. Biasanya guru pada posisi ini bersuara lebih lembut, dan dia suka memanfaatkan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain rendah diri, merasa bersalah. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan guru seperti ini biasanya, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Apakah kamu tidak kasihan? Kira-kira begitu ya. Nah, posisi pembuat orang bersalah ini sangat tidak disarankan kita lakukan kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena ini membuat murid-murid kita tidak percaya diri. Ini membuat murid-murid kita merasa gagal. Begitu. Selanjutnya adalah posisi teman. Posisi teman ini ciri-cirinya dia dekat dengan murid, bergurau dengan murid. Dia akan berkata begini jika saat murid melakukan kesalahan, kali ini ibu bantu ya, tolonglah demi ibu. Gitu. Besok tenang saja, nanti Dewi bantu. Begitu. Itu kata guru sebagai pada posisi teman. Posisi ini baik, tapi posisi teman ini memiliki kelemahan, yakni murid menjadi bergantung kepada guru. Saat guru tidak memenuhi harapan murid, dia akan merasa kecewa dan menyalahkan. Karena itu, posisi teman ini harus dipertimbangkan setiap kesempatan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan aturan, konsekuensi, sanksi. Karena itu, posisi pemantau bisa memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Dia mengandalkan catatan, daftar cek, slip, stiker, seperti itu. Dan kata-kata yang pertanyaan yang biasa ditanyakan seorang pemantau, peraturannya apa?
Jam berapa sekarang? Kamu harus apa kalau jam begini? Gitu. Hanya dia pemantau, tapi dia bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang dipantaunya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi manajer. Baik, posisi berikutnya adalah manajer. Manajer ini seperti mentor, di mana guru bersama-sama murid melakukan sesuatu, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya, mendukung murid untuk memperbaiki, untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tapi jika kita ingin murid kita menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, hendaknya kita mengacu pada restitusi, menuntun murid untuk belajar dari kesalahannya sehingga dia bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita cerna sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus memakai helm saat berkendara? Kenapa kita harus memakai masker? Nah, saat kita berkendara, kita memakai helm, alasannya adalah untuk keselamatan. Kenapa kita memakai masker? Karena untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan inilah yang dimaksud keyakinan. Ya, jadi dilihat di sini. Di sini adalah contoh peraturan kelas. Di sini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, merupakan nilai-nilai yang universal dan bermakna positif. Nah, dari peraturan-peraturan ini bisa kita sarikan menjadi suatu keyakinan kelas yang berbunyi, kami yakin bahwa sangat penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Kenapa keyakinan kelas penting? Keyakinan kelas itu untuk saat anak-anak melakukan pelanggaran, kita tinggal mengembalikannya kepada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan bersifat tetap, tapi kalau keyakinan kelas itu bisa diubah, bisa ditambahkan. Karena kita juga ada nilai agama, itu juga bisa dipakai. Kadang maksudnya untuk acuan, sebagai acuan tindakan perilaku anak-anak, bisa nilai-nilai agama atau keyakinan kelas seperti ini. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa harus restitusi? Ini alasannya. Restitusi, karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ini alasan kenapa restitusi disarankan untuk mengembangkan budaya positif. Selanjutnya adalah karena murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya yang mereka pilih, namun mereka juga bisa memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita perlu melakukan langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak-anak melakukan pelanggaran, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya biasanya dengan berkata, wah kecelakaan biasa terjadi, nggak apa-apa. Untung yang kena kakinya bukan kepalanya. Seperti itu. Jadi restitusi itu adalah menyampaikan hal-hal yang positif agar anak itu bisa lebih percaya diri dalam menghadapi masalahnya. Ya, jadi anak tidak minder duluan, tapi dia percaya diri, berani untuk menghadapi masalahnya. Jadi dia digedeknya hati bahwa dia bisa bertanggung jawab, bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan. Cara memvalidasi tindakan biasanya dengan berkata,
kamu kan bisa ke sekolah, Pak, kamu kan punya sepatu hitam, kenapa kamu pakai sepatu putih? Kamu kan bisa main bola di lapangan, kenapa kamu main bola di kelas? Jadi memvalidasi tindakan itu membandingkan perilaku anak dengan perilaku yang benar, sehingga anak bisa melihat perilakunya dengan lebih objektif. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebagai acuan tentang tindakan siswa. Jadi kamu kan bisa setiap sore di lapangan ada anak-anak yang main bola loh. Kamu kan bisa main bola di sana. Atau kamu tahu kan mulai main bola di dalam kelas itu melanggar gitu. Kamu tahu kan ke sekolah itu harus pakai sepatu hitam begitu. Ya, jadi saat anak melakukan pelanggaran, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas agar anak percaya diri untuk menghadapi masalahnya, kemudian memvalidasi tindakan, melihat tindakan, membandingkan tindakan mereka dengan tindakan yang benar, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini apakah melanggar, apakah tidak sesuai, gitu maksudnya. Selanjutnya, ini adalah suatu kisah. Daniel bermain bola di dalam kelas mengenai di sini ada videonya. Daniel bermain di dalam kelas, kemudian mengenai kepala Bima, dan Bima marah sehingga mereka berkelahi. Kita skip saja, kita lanjutkan. Nah, di sini, dia berkelahi, kemudian langsung pada akhirnya di sini guru menanyakan kepada Daniel bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Daniel bilang, saya akan minta maaf Bu. Lah terus tugasnya Bima gimana? Saya akan diskusi dengan teman-teman. Setelah itu ternyata Daniel membantu Bima untuk menyelesaikan tugasnya, dan kemudian mereka pun bermain bola bersama. Itu akhirnya. Selanjutnya, kesimpulan dari kejadian Daniel dan Bima. Kita analisa. Kita lihat motivasi Daniel saat dia bermain bola di kelas adalah dia menghindari ketidaknyamanannya, karena dia bermain bola di luar panas, dia memilih bermain bola di dalam kelas. Kemudian Bima ingin mengerjakan tugasnya di dalam kelas. Kemudian keputusan dasar yang ingin dipenuhi Daniel, yang pertama dia ingin bersenang-senang, kemudian saat dia berkelahi dia ingin mempertahankan diri. Kemudian kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Rehan adalah saat temannya mengganggu, dia bisa membela diri, dia ingin menunjukkan kekuasaan dan kebebasannya. Saat dia meminta pertanggungjawaban Daniel, dia menunjukkan kebebasannya. Solusi yang diambil adalah solusi menang-menang. Daniel di sini merasa menang karena dia lega, karena dia sudah bertanggung jawab, dan di sini Bima di sini merasa menang karena dia juga tidak dirugikan karena tugasnya sudah dibantu diselesaikan oleh Daniel. Selanjutnya, terima kasih. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan monggo. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kelebihan dari restitusi. Nah, segala sesuatu kan ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, yang saya tanyakan, apa kelemahan dari restitusi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kirom. Jadi kelemahan restitusi ini adalah mungkin dianggap terlalu ribet atau memakan waktu yang lama. Biasanya kalau anak melanggar langsung dihukum, misalnya keliling lapangan 2 kali, atau sapu kelas, atau apa gitu, buang sampah kemana gitu. Nah, di sini dengan restitusi ini mungkin agak lama karena kita harus berdiskusi dengan murid. Kita tidak bisa langsung menentukan sanksi bagi murid karena kita harus berdiskusi. Jadi kira-kira mungkin karena faktor kebiasaan, jika kita sudah sering melakukan ini maka mungkin akan terbiasa begitu.
Jadi perlu kebiasaan saja. Jadi kelemahannya adalah mungkin dianggap berbelit-belit begitu bagi sebagian orang. Bapak Ibu selanjutnya ada. Terima kasih. Saya ingin tanya Bu Dewi, jika ada anak menggambar atau menulis kalimat jorok di buku tugasnya, bagaimana menyelesaikannya dengan restitusi? Baik, Bu Umi. Jadi jika ada anak-anak kita melakukan menulis atau menggambar gambar yang jorok di buku tugasnya, maka yang pertama kita akan memvalidasi, akan menstabilkan identitas dengan bertanya, oh, menulis di buku tulis itu memang boleh, apalagi itu buku tulis kamu, boleh ditulisi, nggak apa-apa gitu ya, dia nggak shock, kita tanya dia nggak shock, dia bisa santai. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Ya, kedua adalah memvalidasi tindakan dengan cara, kamu kan bisa menulis hal-hal yang bagus, kenapa kamu menulis hal yang jelek? Kamu kan bisa menggambar ini, kenapa kamu menggambar itu? Begitu. Dengan bertanya dan memberi ide. Bagaimana kalau kamu menulis hal-hal yang bagus dan dibaca semua orang? Apakah kamu suka? Kamu pasti suka kan? Kira-kira begitu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menulis hal-hal yang buruk di buku tugas itu sama saja kamu tidak menghormati Bapak Ibu guru. Ditanyakan begitu. Kamu sadar gak kalau seperti itu tidak menghormati? Kita kira begitu. Kemudian terus sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya minta maaf Bu, mungkin anak-anak bilang begitu. Dan terus tulisan kamu itu gimana? Saya akan menghapusnya Bu. Masa menghapus saja, gimana? Saya akan menulis hal-hal yang baik. Bagus, tulis hal-hal yang baik di Meding misal. Kira-kira begitu Bu Umi ya. Terima kasih perhatiannya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi saya. Saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi hari ini. Ada anak-anak kita nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita harus seperti yang diamanahkan dalam pendidikan, bahwa kita harus meletakkan murid di level pertama saat kita mengambil keputusan. Jadi level pertama yang harus dipertimbangkan adalah murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita melakukan restitusi ini untuk agar anak kita nanti bisa menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.